Apapun kondisi kalian saat ini, ada orang yang ada di atas kalian, ada juga orang yang ada di bawah kalian. Dan orang secara umum memang kecenderungannya adalah membandingkan dengan yang ada di atas gitu ya. Jadi kita merasa, wah uang kita nggak sebanyak ini, ya orang lain kok bisa uangnya segini. Kita nggak punya rumah yang besar, kok orang lain ada yang bisa punya rumah yang besar. Kita cuma naik motor, kok orang lain ada yang naik mobil. Kita bandinginnya dengan yang lebih dari kita. Tapi alangkah baiknya ya kita juga melihat ke bawah. Ya banyak orang yang nggak seberuntung kita. Bahkan dari hal-hal yang dasar. Misalnya apa? Kalau kita badannya masih utuh, kita punya tangan, kaki, telinga, semuanya berfungsi dengan normal, itu kita harus bersyukur. Karena di luar sana ada orang-orang yang kekurangan secara fisik. Mungkin nggak punya kaki, mungkin nggak punya tangan, mungkin nggak bisa lihat, mungkin nggak bisa dengar, banyak. Ya itu baru di fisik. Dan kalau misalnya punya rumah, bisa makan enak di rumah setiap hari, itu juga sesuatu yang harus disyukuri. Ya karena di luar sana banyak orang yang nggak punya rumah, ya bingung hidupnya dari hari ke hari, makannya juga susah. Apalagi kalau punya kerjaan, itu sudah harus bersyukur. Karena di luar sana sekarang banyak sekali pengangguran ya. Dan ini terjadinya bukan hanya di orang-orang yang tidak ada kualifikasi, ya karena biasanya kan orang yang nggak ada kualifikasi ya, yang mungkin nggak ada pengalaman yang cukup, pendidikannya juga nggak bagus. Tapi ini juga terjadi di orang-orang yang punya kualifikasi. Ini real story ya dari orang-orang yang saya kenal ya. Jadi mereka itu levelnya menengah, ada yang manajer keuangan gitu, kemudian kena layoff, kebetulan perusahaannya nggak oke, dan dia melamar lagi pekerjaan itu nggak dapat-dapat. Ya akhirnya dia coba turunkan standarnya, melamar menjadi akuntan biasa dan itu juga susah karena umurnya sudah tua. Perusahaan itu biasanya akan lihat umur juga ya, kayak saya misalnya, kita cari akuntan nih, posisinya saya butuh yang junior. Kalau ada yang posisinya senior, ngelamar untuk posisi itu, saya juga kecenderungannya nggak akan terima. Karena saya memang cari yang muda. Ya karena nggak butuh sampai pengalaman yang berlebih, yang dasar aja udah cukup. Gitu. Jadi orang-orang yang di level menengah dengan kemampuan yang baik juga sekarang banyak sekali yang nggak ada kerjaan, cari kerjaan susah. Jadi bersyukurlah kalau kalian punya kerjaan. Nah di video ini sebenarnya saya pengen ngomongin tentang ilusi sosial media. Jadi apa yang kita lihat yang ada di sosial media itu tidak seperti yang kita bayangkan. Misalnya di sosial media kan kita sering kali lihat ada cerita ya, misalnya Steve Jobs ya, dia drop out nih, kuliahnya dia nggak gitu oke, dia bikin bisnis, bisnisnya berhasil dan jadi kaya raya. Atau misalnya Jack Ma, pendiri dari Alibaba, dulu dia adalah seorang guru ya, kemudian dia pernah melamar kerja di beberapa tempat perusahaan besar, ditolak, kemudian dia menggandeng teman-temannya di apartemen, bikin satu perusahaan, perusahaannya jadi besar sampai dengan sekarang jadi salah satu orang terkaya di China. Tapi pertanyaannya, memangnya cuma dia yang kayak gitu? Ada berapa orang yang mungkin ya backgroundnya juga guru, ngegandeng orang lain, kumpul di apartemen, cerita, ayo kita akan bikin the next big thing. Kita akan bikin perusahaan kelas dunia. Terus dia gagal. Banyak itu. Cuman nggak digembar-gembor di sosmed aja. Yang digembar-gembor di media dan sosmed ini adalah satu dari mungkin ratusan yang coba. Ya kalian bisa googling deh, coba cari. Itu nggak ada beritanya tentang orang-orang yang gagal itu nggak banyak. Mungkin ada ya, beberapa kita lihat cerita kegagalan yang besar gitu. Tapi nggak semua ke expose. Yang ada di asli itu bener-bener banyak. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena saya ada kenalan orang-orang di atas umur 50, di atas umur 60, yang memang dalam hidupnya berbisnis itu gagal. Jadi dia pernah bisnis misalnya 4 kali. 2 kali awal gagal, ketiga kali oke ya, cuma bisa memenuhi kebutuhan hidup. Terus bisnisnya juga akhirnya tutup karena ada suatu masalah. Dia mulai lagi yang keempat, nggak berhasil. Terus nggak ada dana lagi, dan dia umurnya sudah tua. Energinya juga nggak ada, waktunya juga nggak ada. Dan ini adalah fakta yang nggak gitu banyak orang ngomong ya. Karena kalau kita di sosial media kan semuanya sangat positif sekali ya. Walaupun itu memang bagus ya, menurut saya itu bagus. Maksudnya ngomong, ya kerja keras, ya pasti bisa. Semua itu nggak ada yang nggak mungkin. Memang, tapi faktanya semua itu adalah statistik pada bisnis ataupun karir. Oke, saya ngomongin karir dulu ya, kita nggak ngomongin bisnis dulu. Misalnya kamu adalah marketer atau akuntan. Berapa persen kemungkinan kamu menjadi direktur di masa depan dalam 20 tahun? Mungkin kamu akan bisa pede sekarang dengan bilang, oh saya pasti jadi direktur dengan kerja 20 tahun di sini. Yakin. Karena di dalam bisnis, jumlah direktur itu cuma 5 atau 6 paling.
direktur keuangan, direktur marketing, direktur operasional, dan sebagainya, kemudian satu direktur utama. Cuman bisa 6 orang yang ngisi. Dan jumlah perusahaan juga nggak sebanyak itu. Apalagi kalau kamu ngincar yang menengah ke atas, nggak sebanyak itu. Jadi kalau posisinya sudah keisi sama orang lain, itu bisa 10 tahun keisi sama orang itu untuk direktur. Karena lihat aja bank-bank besar. Ada yang direkturnya udah sampai 15 tahun kok. Itu kepala divisinya pengen nggak jadi direktur? Pengen. Tapi nggak bisa, itu udah diisi orang. Kecuali orang itu udah keluar, ya digantikan karena performanya jelek, atau mungkin orangnya meninggal dunia gitu ya. Baru digantikan gitu. Jadi ini satu kenyataan yang memang kita harus pahami ya. Semuanya itu memang ada fakta realitanya. Kayak misalnya posisi direktur itu memang terbatas. Jadi kalau kalian kerja keras, benar-benar keras selama 20 tahun, belum tentu jadi direktur. Gitu. Walaupun memang mindset yang kita harus miliki adalah positif ya. Pasti jadi direktur gitu. Kita cari cara gimana improvisasi diri supaya kita dipilih dibanding orang lain. Katakanlah kalian dipilih. Pada saat kalian dipilih, emang cuma kalian doang yang mau. Yang lain-lain nggak mau jadi direktur. Pasti banyak yang mau. Ya itulah yang tadi saya bilang ya, kalau udah keisi sama orang lain ya, yang lainnya nggak bisa ambil. Realita ini juga ada di bisnis yang saya bilang. Maksudnya di sosial media itu kita lihatnya semua yang berhasil. Padahal yang mencoba dan gagal, yang dianya juga mau berhasil, dianya udah bekerja sangat keras, itu ada. Dan saya temui sendiri ya, orang-orang ini memang ada di lapangan. Dan itu kenyataan pahit yang harus kita terima aja lah. Memang seperti itu ya dunia ini. Makanya saya selalu tekankan mindset kompetisi. Ya, di sini kalau teman-teman yang udah ngikutin saya lumayan lama, saya selalu ngomong kalau kita itu dalam apapun yang kita kerjakan itu adalah kompetisi. Makanya kalian harus ganas. Kalau kalian misalnya mau jadi yang mentok gitu ya, misalnya dalam karir mau jadi direktur, atau enggak bisnis maunya jadi yang paling besar, harus ganas. Di saat kalian santai, itu ada orang lain yang mau ngambil posisi kalian. Tuh kalian harus ingat itu. Mungkin di Indonesia ini mentalitas kerjanya belum se-ekstrim itu ya. Tapi kalau kita ke China, itu ekstrim sekali. Saya di tahun 2015 kan bisnis escape room ya di Indonesia. Pada saat saya mau buka escape room saya di Gading Serpong, itu namanya Escape the Portals waktu itu. Itu pada saat saya mau buka, jumlah escape room yang ada di Indonesia itu ada 8. Kalian tahu di China ada berapa di saat itu? Saya lakukan research-nya lumayan mendalam ya. Di China waktu itu ada 80. Di Beijingnya doang. Di Indonesia total ada 8. Di tahun pertama saya mencoba. Tahun keduanya sampai 15, 18 ya. Tapi di China, di Beijingnya doang ada 80 escape room. Kalian bayangin tingkat kompetisinya. Kesengitan dari persaingan ini berasa sampai sekarang. Di China itu benar-benar setiap industri itu sangat-sangat sengit persaingannya. Dan di Indonesia kita juga merasakan persaingan itu ya. Sekarang banyak sekali perusahaan China yang masuk ke sini. Semuanya dimakan. Kayak misalnya talent management untuk nge-live. Kalian lihat deh, yang buat nge-live di TikTok, nge-live di Shopee. Kan ada agensi yang manajemen talentnya. Itu banyak sekali perusahaan China loh di belakangnya. Dan perusahaan retail yang jual barang-barang sehari-hari gitu ya, di toko, di mall, itu banyak sekali pemain yang dari China. Ya memang kalau dalam konteks ini keterlibatan pemerintah akan sangat diperlukan ya, supaya protek. Yang saya ingin sampaikan adalah, ingat, hidup ini memang adalah kompetisi. Kalau misalnya memang kita nggak mau berkompetisi, dan kita nggak ganas, ya ujungnya mungkin nggak akan seindah yang kita bayangkan. Mungkin kita nggak akan sampai di atas. Jadi ini sebagai pengingat ya untuk kalian. Kalian bisa renungkan ini setiap beberapa saat. Saya juga. Kadang kalau kita sudah masuk dalam rutinitas sehari-hari, ya tiap hari bangun, kerja, atau jalanin bisnis, pulang sama keluarga, tidur, kan diulang-ulang ya. Kita lupa bahwa kita ini sebenarnya dalam kompetisi. Jadi kita mesti melakukan lebih. Saya juga selalu begitu. Oh, ini sebenarnya dalam kompetisi. Kayak misalnya bisnis saya nih, saya jalanin kan aplikasi Growin ya, komunitas untuk pebisnis bertumbuh secara ilmu dan juga network dengan konsultasi tertulis. Ya, ada orang lain yang menjadi kompetisi saya, pasti. Di semua industri itu pasti ada kompetisinya. Jarang sekali ada perusahaan yang benar-benar monopoli ya. Kayak Google itu search engine kan lumayan monopoli. Pangsa pasar di seluruh dunia dia yang pegang. Tapi kalau di luar dari itu, semua itu kompetisi. Dalam kerjaan, dalam bisnis, menjadi content creator, menjadi atlet, itu semuanya kompetisi. Jadi kalian harus ganas ya, karena memang fakta pahitnya kita belum tentu sampai di atas kalau kita terlalu santai. Jadi balik lagi ke poin yang tadi saya bicarakan ya, sosial media ini adalah ilusi. Jadi kalau kalian lihat apa-apa di sosial media jangan langsung percaya. Ini saya juga baru paham dalam 5 tahun terakhir ya. Setelah saya jadi content creator dan bertemu dengan banyak influencer, orang yang terkenal di sosial media itu belum tentu kaya. Itu yang pertama. Ya, orang-orang yang terkenal terkadang kita pikirnya dia pasti kaya karena dia followernya mungkin 20 juta, 30 juta. Itu belum tentu kaya. Dan ini saya juga baru paham gitu ya. Jadi gak ada kaitannya
Terkenal itu adalah satu aspek sendiri, kekayaan itu adalah satu aspek sendiri. Jadi ada orang yang nggak terkenal, yang dia kaya, tapi orang yang terkenal belum tentu kaya. Yang terlihat kaya itu belum tentu kaya. Dan ini saya juga pahamnya dalam 5 tahun terakhir. Ya, ada orang yang saya tahu dia beli mobil Porsche ya, mobil mewah nih ya, miliaran. Dia belinya pakai utang. Jadi utang ke pribadi terus dia cicil. Gila nggak tuh? Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu informasi itu, kemudian lihat seseorang naik mobil Porsche, dia foto di sosmed, kan akan mengira dia tuh orang kaya. Padahal dari bulan ke bulan itu dia bayar cicilan. Mepet-mepet ya demi itu, demi buat kasih lihat orang bahwa dia orang kaya. Dan kalian kan pasti juga pernah dengar ya omongan bahwa sejarah itu dibuat oleh pemenangnya. Jadi orang yang menang di dalam suatu peperangan, dia bisa cerita sesuka dia, sejarahnya itu seperti apa. Oh dulu tuh gue dicurangin gini 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 gini. Terus akhirnya gue menang tuh, jumlah pasukan gue kurang, jumlah pasukan dia lebih banyak. Apalagi dulu nggak ada kamera segala macam yang nggak bisa direkam. Semua itu bisa dibuat. Jadi ya kita harus lebih kritis lagi ya ketika mendengar suatu cerita gitu. Dan satu lagi ini adalah fenomena omongan orang kaya ya. Seringkali orang kalau kaya itu omongannya dianggap benar. Nah kalian harus hati-hati juga ya. Kalau ada orang yang kaya ataupun terkenal atau mungkin kalian lagi dengar podcast ini, jangan langsung terima mentah-mentah. Pakai kemampuan berpikir kritis kalian. Itu sangat saya sarankan ya. Walaupun kalau misalnya ada yang kalian nggak setuju dengan yang saya pikirkan di sini, Pak, saya nggak setuju dengan Bapak bilang kalau hidup itu harus realistis, nggak semua orang dapat kesempatan yang sama. Menurut saya kalau misalnya kerja keras pasti bisa kok sampai di atas. Ya nggak apa-apa, silakan. Karena itu adalah kebebasan berpikir ya. Kalian harus bisa seperti itu. Jangan telan mentah-mentah. Karena itu belum tentu informasi yang benar. Dan di sini saya maksudnya bukan untuk demotivasi kalian, tapi hanya ingin membuka mata saja supaya kalian bisa lebih terbuka pikirannya dan melihat hidup sebagaimana adanya, ya fakta realita di lapangannya itu seperti apa. Saya ini kan seperti teman kalian ya. Mungkin saya nggak ketemu kalian, tapi di sini omongan saya kan kalian mungkin dengerin video ini. Jadi seperti teman aja kalau kalian ketemu saya dan terus kita makan bareng dan duduk bareng, ya sama seperti ini saya akan ngomong kayak gini kan. Karena saya nggak edit nggak apa yang ngomong seadanya aja. Jadi saya percaya kalau kita ngomong seadanya itu kita adalah teman yang baik. Ya kalau teman yang nggak baik buat kita itu adalah yang ngomongnya manis-manisnya aja. Oh ya lu bisa, lu bagus kok nih gini. Tapi dia nggak ngomong kritis gitu. Yang salah di kita apa, yang mesti dibenerin kita itu apa. Nah makanya di video ini saya berusaha untuk ya memberikan fakta seadanya ya supaya semua yang menonton video ini menjadi terbuka pikirannya. Semoga berguna untuk kalian ya video ini. See you di next video ya guys.